Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Nurgolonda dengan NIM 23021160051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 2 dari praktikum sistem multimedia yaitu HTML yang di sini sudah mencakup audio, video, YouTube, dan API. Nah, untuk saya langsung masuk saja. Ini terdapat teori-teori dari sistem multimedia yang dari modul 2. Lalu terdapat bentuk-bentuk audio, browser yang mendukung HTML5. Lalu saya masuk saja langsung pada audio pada HTML5. Kita bisa langsung mengecek. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk codingannya. Karena di sini lumayan banyak yang perlu di testing, jadi saya sudah mempersiapkannya. Ini untuk audio pada HTML, kita langsung coba saja di live servernya. Ya, itu ada suara kuda untuk audionya. Dan di sini untuk kodenya ini menggunakan tag audio dengan atribut controls di sini untuk agar ada tombol untuk kontrol pause dan play dari audionya. Lalu untuk source-nya ini adalah source dari W3 School. Untuk tipenya itu audio dan OGG. Ini untuk source-nya. Nah, jika untuk tag audio ini tidak didukung di browser atau di laptop kita, maka akan muncul your browser does not support the audio element. Biasanya ada browser yang tidak support HTML5, tapi untuk punya saya itu support. Next ada HTML, ada media type-nya, ada MP3 untuk audio, ada OGG, ada WAV juga. Untuk audio text-nya itu ada audio, dan di dalam audio itu biasanya ada source-nya, yaitu di mana kita mendapatkan audio tersebut. Nah, next di sini ada elemen video. Untuk video pada HTML ini biasanya untuk video sebelum HTML5 ini biasanya untuk video di dalam web itu digunakan sebuah plugin device seperti flash disk atau CD untuk memutar videonya itu. Biasanya harus digunakan itu. Tapi untuk sekarang itu sudah tidak perlu lagi karena sudah ada elemen video pada HTML. Dan untuk codingan yang ini itu error karena di file lokal saya itu tidak ada untuk videonya. Ini merupakannya movebb.mp4 ini tidak ada di file lokal saya. Itu harus di download lalu di paste ke lokal kita agar bisa ditampilkan di sini. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini biasanya kita langsung memberikan link dari video yang ingin kita putar. Jadi untuk video-video yang ingin kita putar, kita langsung berikan linknya di source dari tag video itu. Itu bisa kita lihat di codingan yang kedua, di mana dia menggunakan source yang berupa link hypertext, yaitu link dari W3 School juga. Saat kita buka, ini akan bisa di-play untuk videonya. Oke, itu untuk video yang bisa di-play menggunakan elemen video. Next, kita ada video autoplay. Untuk yang menggunakan elemen video, di sini kita bisa langsung menambahkan atribut pada tag videonya. Kita akan menambahkan atribut autoplay. Untuk kontrolnya itu atau kontrol yang bisa membuat kita mempause, meminimize,
mengubah audio dari video, mengubah tingkatan audio, itu kita hilangkan. Lalu kita ganti menjadi elemen autoplay, di mana dia akan membuat video itu berjalan sendiri saat kita membuka browser atau membuka halaman yang mempunyai elemen ini. Kita langsung lihat saja untuk video autoplay-nya. Video autoplay-nya ini. Nah, di sini saya menambahkan elemen muted karena untuk di browser modern sekarang biasanya untuk video yang di autoplay itu tidak akan diizinkan jika untuk videonya itu masih terdapat audio. Jadi dia tidak akan mengizinkan untuk mengautoplay-nya jika di dalam videonya itu akan langsung memunculkan sebuah suara yang biasanya mengganggu. Saat kita buka seperti ini, coba saya hilangkan untuk atribut muted-nya. Oke, ternyata untuk di browser Edge ini masih bisa untuk dijalankan autoplay-nya jika ini tidak di mute. Mungkin karena firewall-nya berbeda, tapi saya tadi testing di Chrome. Intinya ini untuk autoplay-nya saat kita membuka halaman yang ada tag video dengan elemen autoplay ini, dia akan secara otomatis memplay video di dalamnya. Next, kita ada methods, property, and events. Ada method, property, and events. Oke, ini untuk method, property, dan events-nya. Jadi di sini kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi baik itu ukuran, apakah kita ingin mempause atau memplay sebuah video. Dan di sini dia saat kita mengklik tombol yang ada propertinya ini, maka dia akan memplay videonya, membuatnya lebih besar untuk size dari videonya, membuatnya lebih kecil dan mengembalikannya ke size yang normal. Kita langsung coba saja di sini. Saat kita play, mohon maaf ini karena menggunakan jaringan untuk downloads-nya. Mungkin saja ini masalah jaringan. Coba lagi. Oke, ini sudah bisa karena dia di-download secara di internet. Dia menggunakan atribut downloads blender.org ini. Dia harus mengaktifkan jaringan agar videonya ini bisa dimainkan. Saat kita play, ini kalau kita buat lebih besar untuk size dari videonya, ini saat kita buat kecil, dan ini ukuran yang normal. Dan saat kita klik anchor-nya, dia akan masuk ke website resmi dari Big Buck Bunny ini. Oke, next kita ada video. Nah, next kita ada HTML yang menggunakan video dari YouTube. Nah, di YouTube ini biasanya ada video ID-nya, lalu ada playlist-nya, lalu kita bisa menambahkan parameter-parameter saat kita ingin mendapatkan video YouTube dengan atribut yang kita inginkan. Misal untuk standarnya itu seperti ini, kita langsung saja memberikan link YouTube yang sudah kita embed
yang berisikan playlist dan video ID-nya. Ini yang untuk yang normal. Di sini kita menggunakan iframe sebagai standarnya untuk tag HTML-nya. Next, kita open saja. Kita bisa langsung memplay-nya dengan format yang sudah ditentukan oleh YouTube. Ini untuk Bohemian Rhapsody-nya. Nah, kita juga bisa untuk mengganti-ganti parameter-parameternya. Contohnya, jika kita ingin melakukan autoplay, kita bisa untuk menambahkan parameter autoplay sama dengan 1. Dan di sini saya tambahkan mute 1. Kita coba apakah masih bisa jika kita tidak mute. Wait. Kita coba lihat. Oh, kalau untuk YouTube sepertinya tidak bisa. Kita coba tambahkan parameter mute lagi. Mute sama dengan 1. Untuk parameternya ini, untuk 0 itu false, kalau 1 itu true. Jadi autoplay sama dengan 1 itu, maka kita seperti mengatakan bahwa autoplay-nya itu true atau dinyalakan. Oke, ini sudah bisa berjalan untuk jika di mute untuk video YouTube-nya. Dia akan berjalan secara otomatis. Kita coba lagi. Saat kita buka, dia akan terplay secara otomatis untuk videonya. Next, di sini juga untuk YouTube ada parameter loop. Untuk YouTube ini ada parameter loop. Tapi di sini saya menambahkan juga parameter untuk playlistnya, karena untuk link embed YouTube sekarang untuk video yang ingin di loop itu kita harus menyertakan parameter untuk playlistnya. Playlistnya itu adalah string yang ada setelah tag embed ini. String acak setelah tag embed ini itu merupakan playlist dari video YouTube yang ingin kita referensikan. Dan di sini ada tanda tanya dengan parameter loop sama dengan true, dan playlistnya adalah tgb nym z7 vqy. Baik, kita coba apakah untuk loop ini itu jadi. Untuk loop ini dia akan mengulang videonya secara terus-menerus saat videonya itu berakhir. Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Bisa dilihat bahwa dia terulang kembali untuk videonya saat dia sudah berakhir. They're not very productive. You got it. Sheesh. Oke, ini mungkin sedang jaringan, tapi dia untuk konsepnya seperti itu. Next, di sini juga kita bisa menggunakan di sini saya jelaskan dulu bahwa di YouTube itu biasanya untuk browser dulu kita menggunakan tag object atau embed. Tapi untuk objek dan embed ini sudah terdeprecated dari bulan Januari pada tahun 2015. Jadi untuk video-video YouTube sekarang itu biasanya kita menggunakan iframe seperti yang saya gunakan tadi. Tapi mungkin kita masih bisa mencoba untuk tag object dan embednya ini jika di HTML komputer kita itu masih mensupport untuk tag object dan embed. Kita bisa coba.
Ini untuk yang menggunakan tag object. Ini bisa dilihat bahwa ini tag object dengan dengan atribut-atributnya, with dari video, hack dari video, dan ini untuk source-nya itu kita menggunakan data. Datanya dari link mana begitu. Untuk tag object. Untuk linknya itu sama saja, dan saat kita coba, nah untuk di browser saya atau di komputer saya itu tag objeknya masih bekerja. Next kita ke tag yang embed. Kita open. Oke, untuk tag embednya ini juga masih bekerja untuk di komputer saya. Next, kita langsung masuk saja ke geolocation API. Nah, untuk geolocation API ini di HTML dia memiliki API atau Application Programming Interface. Itu merupakan interface yang API itu merupakan interface yang mengabstraksi sebuah fungsi yang kompleks biasanya menjadi sebuah interface yang bisa langsung kita gunakan dalam program kita. Jadi ini seperti menyembunyikan kompleksitas dari sebuah kode agar bisa digunakan oleh developer lain tanpa harus memikirkan kompleksitas yang ada di dalam API itu sendiri. Nah, di sini ini merupakan geolocation. Nah, geolocation itu biasanya berisi latitude dan longitude dari lokasi kita saat ini, atau lokasi biasanya GPS kita saat ini. Untuk di HTML ini bisa dilihat bahwa dia menggunakan position, course dengan longitude atau latitude kita. Jadi saat kita klik get location ini, get location, jika navigator geolocation ini, maka dia akan memanggil metode get current position show position ini. Kita langsung coba saja untuk latitude dan longitude-nya ini di HTML geolocation API. Nah, ini untuk show position yang akan men-show posisi kita di dalam file HTML ini dengan format latitude dan latitude dari kita sekarang, lalu longitude dengan isi longitude kita yang sekarang. Ini kita menggunakan navigator dari HTML atau dari JavaScript. Next kita coba apakah di browser saya itu support untuk geolocation-nya. Kita coba. Nah, ini di browser saya untuk geolocation-nya itu support, dan dia mencatat bahwa saya berada di latitude 1.4618 dan longitude 124.8623. Jadi ini merupakan API yang membuat kita dapat menggunakan fungsi-fungsi geolocation yang biasanya kompleks itu menjadi sebuah hal yang bisa digunakan secara mudah oleh orang lain begitu, yaitu saya sendiri. Saya tidak perlu tahu bagaimana untuk geolocation ini, untuk algoritma geolocation ini bekerja, tapi saya bisa menggunakan algoritma geolocation-nya ini. Next, di sini ada
Ini ada penjelasan tentang bagaimana kita mendapatkan nilai dari latitude dan longitude-nya tadi. Di sini terdapat API dari JavaScript, ada Quartz, ada navigation tadi. Next kita masuk ke HTML drag and drop API. Nah, untuk drag and drop API ini merupakan API yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah objek bisa di drag and drop. Jadi sebuah objek itu bisa untuk jadi sebuah objek itu bisa berbentuk seperti sebuah puzzle di mana kita bisa mendrag suatu objek ke posisi tertentu, lalu kita bisa langsung mendropnya agar dia tetap di posisi tersebut. Kita bisa juga membalikan sebuah objek yang sudah kita drag and drop ke posisi sebelumnya. Ini merupakan API dari JavaScript. Kita coba saja langsung untuk drag and dropnya. Function allow drop ini untuk environment-nya kita prevent default, karena default-nya itu dia tidak mengallow kita mendrop sebuah objek yang digerakkan. Function drag ini untuk kita mendrag sebuah objek. Function drop ini untuk kita men-set tempat dari objek yang akan kita drop dan akan kita tetapkan tempat objeknya. Kita langsung coba saja di sini. Di sini untuk image-nya saya menggunakan image di Google, karena untuk image Waitress School yang ada di modul itu sepertinya sudah tidak ada. Di sini kita bisa lihat bahwa saya bisa mendrag objek-objek ini, tapi saya tidak bisa mendropnya secara sembarangan. Saya harus mendropnya ke tempat yang sudah disediakan di sini. Apakah ini mengallow drop? Ya. Maka dia akan terdrop di tempat yang sudah kita sediakan. Kita bisa drag-nya lagi dan kita drop lagi. Oke. Next, on drag hover. Next, kita masuk ke tugas. Nah, di tugas ini saya sudah menyiapkan untuk file index HTML dari tugas ini. Di sini saya sudah melakukan styling, saya sudah menggabung-gabungkan apa yang sudah kita pelajari tadi menjadi satu keutuhan website. Dan ini untuk stylingnya saya lakukan di header agar tidak terlalu banyak lah per line-nya di dalam tag HTML. Ini untuk button-buttonnya, untuk drag and drop areanya. Terus ada animasi-animasinya juga, image yang akan di drag. Lalu di sini ada style map juga. Nah, untuk API yang geolocation tadi, di dalam website saya menambahkan sebuah ekstensi di mana kita bisa melihat map dari kita saat ini. Jadi tidak hanya nilai latitude dan longitude-nya. Di website sederhana saya ini, kita bisa langsung melihat map-nya atau posisi kita di GPS. Di sini ada style untuk audio dan video. Ini untuk video yang spesifik, di mana kita bisa untuk meng-resize videonya itu. Ini untuk video yang bisa di-resize menggunakan JavaScript. Lalu ini ada style iframe, ada footer. Sepertinya ini footer tidak diperlukan.
Lalu di sini ada div-nya, ada kontainer dari websitenya, ya HTML, website HTML pada umumnya ini. Jadi saya memberikan header tutorial multimedia. Lalu di sini ada navigation yang akan menavigasi keseluruhan website ini. Dimana jika tombol navigation video ini dipencet, maka dia akan masuk ke bookmark yang berisi ID video. Dia akan langsung ke bookmark video. Jika ini dipencet, saya coba langsung saja untuk praktekkan. Nah, ini navigasinya. Saat saya mengklik video, dia akan langsung ke bookmark video. Jika audio, dia akan langsung ke audio. Ya, navigasi pada umumnya. Next. Di sini ada untuk video HTML-nya. Ini untuk video dasar dengan kontrolnya yang sudah kita pelajari tadi. Lalu ini ada video dengan autoplay. Lalu ini video dengan JavaScript control yang bisa untuk memperbesar videonya, memperkecil videonya, dan membuatnya menjadi size yang normal. Ini untuk videonya saya menggunakan video yang open source dan video-video yang tersedia secara gratis di website maupun di YouTube. Nah, di sini ada audionya. Ini menggunakan audio dengan elemen control. Ini source-nya saya menggunakan audio example yang tersedia di website-website. Dan ini untuk segmen YouTube-nya. Yang ini yang menggunakan YouTube dengan video embed yang standar. Yang ini yang menggunakan autoplay, dan yang ini yang menggunakan loop. Nah, ini yang saya katakan geolocation API. Saat kita mengklik tombolnya itu, dia akan mendapatkan lokasi kita saat ini. Next. Nah, ini untuk placeholder dari mapnya. Nah, untuk mapnya ini nanti kita akan panggil dengan menggunakan JavaScript. Dan ini untuk segmen drag and drop-nya kurang lebih sama dengan yang contoh tadi untuk drag and drop-nya. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Untuk segmen yang ini, untuk yang ini itu digunakan untuk tombol-tombol dari JavaScript tadi yang memperbesar, memperkecil, dan membuat membuat video itu bisa dijalankan maupun di pause. Next, ini untuk geolocation-nya, dimana kita get element by ID. Untuk div geolocation-nya tadi saya gunakan demo. Kita akan menggunakan div demo di sini. Ini untuk function get location tadi kurang lebih sama dengan yang ada di contoh. Jika ini tidak berhasil, maka geolocation tidak didukung oleh browser ini. Ini untuk show position. Ini variabel yang menyimpan data latitude dan longitude dari kita saat ini. Lalu ini untuk HTML-nya yang nantinya akan memperlihatkan latitude dan longitude kita. Di sini juga saya menambahkan akurasi karena kita semua tahu bahwa di dalam GPS itu biasanya saat kita men-share location kita saat ini, biasanya akan ada akurasinya, dan akurasi itu akan menentukan apakah kita bisa percaya dengan lokasi yang diberikan oleh
API ini secara 100% atau kita masih harus meragukan hasilnya. Nah, ini untuk map-nya, di mana map div-nya itu kita dapatkan untuk ID-nya itu adalah map, untuk div dari map-nya yang merupakan placeholder tadi. Lalu di sini ada perhitungan untuk melakukan stream map, atau kita akan melakukan data stream dari API www.openstreetmap.org. Lalu kita akan memberikan perhitungan-perhitungan latitude dan longitude yang nantinya akan membuat kita bisa menampilkan map kita saat ini berdasarkan data latitude dan longitude yang sudah kita dapatkan menggunakan API geolocation yang standar tadi. Ini saya menggunakan API www.openstreetmap.org ini. Jadi nantinya dia akan memperlihatkannya di map. Ini function show error ya, untuk error handling. Ini untuk error handling. Lalu ini function drag and drop tadi kurang lebih sama dengan yang ada di contoh modul. Lalu ini smooth scroll, ini hanya untuk tambahan. Jika kita mengklik navigasi bookmark yang ada di atas, itu dia akan meng-scroll websitenya secara smooth dari atas ke bawah. Langsung saja kita lihat hasil websitenya. Kita refresh dulu agar kita mengetahui mana yang di autoplay, mana yang tidak. Kita open with live server. Nah, ini video dasar dengan kontrol dasar tadi. Bisa dilihat bahwa ini bisa berjalan. Lalu ini video yang dengan autoplay. Dan ini saya menambahkan elemen mute-nya. Jadi dia akan di autoplay, tapi untuk audionya itu tidak akan berjalan. Next, ini untuk yang menggunakan JavaScript. Untuk kontrolnya. Ini untuk play-nya. Ini untuk memperbesar. Ini memperkecil. Dan ini membuatnya kembali ke size yang normal. Nah, memperbesar ini kenapa tidak kelihatan lebih besar untuk videonya? Karena untuk maksimal width dan height dari video ini sepertinya itu, untuk maksimal width dan height dari videonya ini sepertinya itu sudah diatur secara konstan. Maka saat diperbesar, dia hanya memperbesar kontainer dari videonya itu dan bukan videonya secara langsung. Sama seperti saat kita mempunyai sebuah handphone dan layar handphonenya itu terlalu besar, biasanya akan ada beberapa konten yang terpotong pada aplikasi game maupun aplikasi-aplikasi lainnya jika layarnya terlalu besar. Ini biasanya akan diatasi dengan menggunakan media query, tapi untuk saat ini saya tidak menggunakan media query-nya. Next, ini untuk audionya ya standar saja. Dia hanya akan memplay audionya. Nah, ini untuk video YouTube dengan plugin embed-nya. Ini untuk yang standar, kita harus memplaynya. Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini. Ini untuk interface-nya akan secara otomatis seperti ini kalau kita menggunakan plugin YouTube yang standar. Tapi ini kan tapak kaki manusia. Oke, next. Ini yang autoplay. Sepertinya kita harus merefresh-nya untuk melihat yang autoplay. Kita coba refresh. Nah, dia akan secara otomatis untuk di play, tapi untuk suaranya itu di mute. Nah, ini untuk video YouTube dengan loop.
Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini, mari sini. Okey, yang ni. Satu Nah, pun tak kena. dia akan di loop seperti itu saat sudah berakhir. Yang ni. Oh ya, saya tidak memberikan contoh jika tidak di loop. Ini jika tidak di loop, maka dia akan langsung berhenti untuk videonya. Nah, ini untuk geolocation-nya. Saat kita tampilkan lokasi saya, dia akan memberikan informasi latitude, informasi longitude, dan akurasinya. Sepertinya ini akurasinya sangat tinggi untuk meternya. Mungkin ini ada error untuk program saya, atau ini bisa jadi memang untuk laptop saya ini memiliki akurasi geolocation yang tidak baik. Biasanya untuk akurasi yang sangat tinggi seperti ini, biasanya untuk akurasi yang sangat tinggi seperti ini dia tidak akurat untuk nilai latitude dan longitude-nya. Tapi ini bisa dilihat bahwa kita ada di Manado, dan saat kita lihat map-nya ini sudah cukup akurat. Dia akan memperlihatkan map seperti ini. Dia sudah cukup akurat di mana dia bisa mendeteksi bahwa kita berada di Manado. Next, di sini ada drag and drop ya. Ini standar saja seperti yang kita buat di contoh tadi. Di mana saat kita mendragnya, kita bisa mendropnya di kontainer yang sudah kita sediakan. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan dari pengerjaan modul 2 praktikum sistem multimedia yang sudah saya buat. Ini merupakan keseluruhan filenya. Dan terima kasih sudah menyimak sampai saat ini.